Ini saya akan menjelaskan pengertian serta cara menganalisa data berkala toko Akeng dengan metode semi-evergreen. Deret berkala adalah serangkaian pengamatan dari peristiwa, kejadian, atau variabel yang dibuat dari waktu ke waktu, dicatat dengan cermat sesuai urutan terjadinya, dan kemudian dikumpulkan menjadi data statistik. Dari suatu deret waktu dapat diketahui pola perkembangan suatu peristiwa atau suatu variabel. Jika pengembangan suatu peristiwa mengikuti pola yang teratur, maka berdasarkan pola pengembangan ini dimungkinkan untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Komponen deret berkala. N. Gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan. Komponen variasi umum, fluktuasi periode, tapi periode waktunya sangat singkat, yaitu 1 tahun atau kurang. Komponen variasi siklus, fluktuasi pada time series yang berulang sepanjang waktu dengan periode lebih dari 1 tahun antara satu puncak ke puncak berikutnya. Komponen deret berkala, variasi random, residu variasi random atau sebagai akibatnya adanya suatu perubahan yang mendadak. Perkenalkan, nama saya Irna. Tidak lupa saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang ciri tren sekunder. Di sini ada juga pengertian dari tren sekunder, yaitu adalah suatu penggerak dalam rangkaian siklus lambat jangka panjang yang cenderung bergerak ke satu arah, baik naik maupun turun. Umumnya mencakup kegiatan dengan durasi 10 tahun atau lebih. Mencatat bahwa tren berguna untuk membuat perkiraan yang diperlukan untuk perencanaan. Di sini ada juga rumus-rumus yang digunakan untuk menentukan tren sekunder, yaitu adalah contoh rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A ditambah B tutup kurung buka kurung X tutup kurung. Keterangannya adalah Y adalah nilai variabel Y pada suatu waktu tertentu. Pengertian A, perpotongan antara garis tren dengan sumbu tegak Y. B, kemiringan slope garis tren. X, periode waktu deret berkala. Selanjutnya, forecast peramalan. Forecast peramalan ini juga bisa disebut dengan forecast, yaitu adalah suatu asumsi atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa yang akan datang. Tetapi dengan menggunakan beberapa metode, suatu ramalan akan lebih dari sekedar perkiraan. Perkiraan dibuat dengan menggunakan informasi terbaik yang tersedia pada saat ini untuk mempertimbangkan kegiatan di masa depan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Peramalan diperlukan karena perbedaan waktu antara kebijakan baru dan waktu implementasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan studi kasus dari data penjualan toko Akeng. Oke, di sini kita akan melakukan forecast, yaitu peramalan unit penjualan di tahun 2022. Cara melakukan peramalannya yaitu kita harus membuat dua data terlebih dahulu ya. Karena ini kan terdapat 8 data dari 2014 ke tahun 2021. Caranya kita harus membagi dua kelompok.
kelompok 1 ini kita gini aja. Kemudian kelompok 2. Nah, ini kita jadiin tengah biar enak. Oke, yang pertama-tama kita harus bikin X A-nya dulu aja deh. Mungkin cara perhitungannya dari bulan Desember tahun 2015 hingga ke bulan Juni 2016. Karena di sini di pertengahan bulan ya, karena kan semi aperek ini itu kan ngambil dari pertengahan bulan ya. Jadi kita hitung dia kan setengah tahun. Oke, sebentar. Nanti saya jelasin. Oke. Di sini saya jelasin kenapa dapat 0,5, yaitu dari bulan Desember 2015 ke bulan Juni 2016 itu kan setengah tahun, jadi kita tulis 0,5. Kemudian di sini 2015 kita tinggal kurangi aja, dari kita kurangi 1, kemudian juga di sini juga kita kurangi 1 juga ya. Oke. Bentar. Ini kita tambahin 1. Nah, dan jadi datanya seperti ini. Kemudian kita buat XB nya juga. Nah, XB nya itu XA ini dikali 2 ya, di sebelahnya dikali 2, kemudian kita tarik sampai bawah. Oke, di sini kan kita akan meramal di tahun 2022 nanti nih. Kita buat dulu datanya 2022. Kemudian kan kita ini masih belum tahu. Di sini udah pasti kita kasih ini dulu ya. Bentar. Ini juga kita belum pasti, kita pastikan dari sini juga. Kemudian di sini kita pastikan lagi. Nah, baik, di sini kan cara menghitungnya yaitu di sini udah tertera rumus ya. Rumus forecast yaitu Y sama dengan A ditambah B kemudian dikali X. Cara menghitung A yaitu kita harus rata-ratain dulu yang tahun pertama. Coba kita buat tabel baru yaitu rata-rata. Cara rata-ratainnya kita tinggal average aja, karena di sini rumus untuk meratakannya yaitu average 4 tahun pertama ya teman-teman ya. Kemudian tutup. Nah, jadi di sini 4 tahun pertamanya itu rata-ratanya 101.750. Kemudian 4 tahun yang kedua juga kita bikin yang sama juga deh. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk menghitung A-nya itu 4 tahun pertama. Jadi A-nya sama dengan 101.750. Kemudian menghitung B-nya 4 tahun kedua ini kita kurangin rata-rata 4 tahun pertama. Kemudian kita bagiin 4. Caranya kita bikin ini, kemudian kita bagi 4 langsung aja. Nah, bentar, salah. Ini kita bikin dulu terlebih dahulu, dikurang 4 tahun pertama. Oke. Kita bikin dulu terlebih dahulu sebentar ya. Oke, juga. Kemudian kita bagi 4 langsung aja. Nah, kemudian ini sudah dapat B nya, kemudian langsung aja kita hitung rumusnya ya. Y sama dengan Y 2022 yaitu sama dengan A ditambah B yaitu 101 sebentar 101.750. Bentar, kok ini warnanya biru ya, jadi susah. Oke, sebentar. Kita hapus aja deh yang ini deh. Kita bikin di sini Y sama dengan A itu 101.750 kemudian ditambah
B-nya yaitu 25.500, kemudian B-nya itu dikali X. Nah, X itu yang mana? X itu jumlah data yaitu 13. Jadi 25.500 kita kalikan 13 nanti. Oke, di sini kita Y ya. Kita simpan di sini aja deh. Y sama dengan Y 2022 ya. 2022. Oke, sama dengan 100 ini, kemudian Y 2022 lagi. Otomatis kita langsung aja ya, 101.750 ditambah, nah 25.500 nya kita kalikan dulu, jadi kita bikin di sini aja 25.500 dikali, sebentar ya. Oke, kita bikin sini dikali 13. Nah, jadi kita tinggal tambahin aja teman-teman ya. Nah, di sini nilai A kita masukin ya. Kita masukin, kemudian ditambah ke nilai B. Oke. Maka di tahun 2022 nanti unit penjualannya yaitu 433.250. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.